Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah berjumpa lagi kita pada kajian yang ke-78 kali ini. Alhamdulillah juga Allah senantiasa merahmati kita semua sehingga kita masih dikuatkan berdiri tegak di atas iman dan Islam. Iman dan Islam adalah karunia dan nikmat terbesar bagi kita selaku muslim. Sia-sialah semua yang ada di tangan kita jika tanpa iman dan Islam di genggaman. Berdiri sebagai seorang muslim yang kafatan adalah tidak mudah. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan datang suatu zaman orang-orang yang berpegang teguh kepada agama seperti menggenggam bara api. Itu artinya berdiri sebagai muslim yang kafatan juga butuh keyakinan yang kuat, sebagaimana meyakini bahwa tanpa izin Allah api tak akan bisa membakar apapun. Sehingga banyak dari kalangan muslim yang mengabaikan, bahkan melepaskan dan menyerah begitu saja. Padahal berdiri sebagai seorang muslim yang kafatan adalah ikhtiar dan amal ibadah yang tak pernah usai selama hayat di kandung badan. Sahabat sekalian, jangankan kita muslim biasa, sebagai seorang ulama sekalipun tidak ada satu bab ilmu pun yang usai dalam pembelajaran dan pemahaman, karena akan selalu ada bab-bab lanjutannya. Karena ilmu Allah itu jumlahnya adalah tidak terhingga. Justru terkadang gelar duniawi hanya membatasi diri seseorang dalam keilmuan, seolah-olah dengan gelar yang disematkan itu selesailah sudah bab keilmuannya. Di akhir zaman ini fenomena gelar agamawan menjadi syarat utama dalam pengajaran ilmu agama Islam. Dengan kata lain, jika ada orang biasa yang mengajarkan agama Islam, baik itu pelajaran syariat maupun tauhid, maka anak panah fitnah terhadap dirinya akan berdatangan menghujam. Kendati pada realitasnya gelar agamawan belumlah tentu bisa menjamin kelurusan seseorang. Namun begitulah opini atau anggapan. Kalau yang tertancap sebagai keyakinan bahwa seorang guru agama harus bergelar agamawan, maka bisa jadi sampai dia yang meyakini opini tersebut sampai dia mati akan tetap demikian anggapannya. Kembali kepada bab pelajaran ilmu agama tadi. Tidaklah demikian dalam memaknainya. Jika kita yakin seyakin-yakinnya bahwa ilmu Allah itu maha luas dan meliputi segala sesuatu, maka kita tidak akan butuh gelar apapun itu namanya. Bagi yang meyakini ilmu Allah maha luas, maka gelar tak lebih hanya sebagai penamaan saja, guna memudahkan orang lain untuk mengenali kita. Perlu saya tegaskan bahwa orang yang sebenar-benarnya guru agama itu adalah bagian dari waliullah di muka bumi ini, dan hanya Allah yang memilihnya. Tidak mesti gelar yang disematkan oleh sesama. Yudakhilu mayyasha'u bi rahmati. Allah merahmati orang-orang yang Dia kehendaki. Makna ayat ini adalah ada banyak waliullah yang Allah sembunyikan di akhir zaman ini, sehingga orang-orang yang bertemu dengan waliullah pun adalah atas rahmatnya, dan jalannya pun hanya Allah yang menunjuki. Sahabat sekalian, pada kajian kita kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua yang hadir di forum ini khususnya untuk belajar menjadi seorang sufi, yaitu muslim yang mendalami sufisme atau ilmu tasawuf, dalam hal ini sufi kontemporer atau modern. Pertama-tama ada baiknya kita ulas terlebih dahulu sedikit tentang apa itu sufi. Istilah sufi ini memiliki banyak versi mengenai asal katanya. Versi paling awal ialah sufi berasal dari kata sufah. Kata ini merupakan nama dari suatu perkampungan yang ditinggali oleh penduduk miskin dari kaum muhajirin ketika sampai di Madinah. Kemudian ada lagi pendapat dari Abu Al-Fat Al-Busti yang menyatakan bahwa kata sufi berasal dari kata asafa, yaitu yang berarti kejernihan, bahwa sufi merupakan orang-orang yang jernih pada bagian roh dan batinnya. Kemudian ada pula yang mengaitkan istilah sufi kepada seorang lelaki bernama Supah bin Bishar bin Tabihah yang hidup pada masa jahiliyah. Dia terkenal dengan julukan ahli ibadah. Pendapat lain juga menyatakan bahwa kata tersebut berasal dari kata sauf yang berarti barisan pertama. Pendapat ini diyakini karena mereka kalangan sufi dianggap sebagai barisan pertama ketika berjumpa dengan Allah di yaumil akhir kelak. Sahabat sekalian,
Apapun pendapat dari arti kata sufi adalah tidak terlalu pendamen. Sebagaimana tadi saya singgung di awal, gelar atau penamaan hanya untuk mempermudah orang lain dalam pengenalan. Namun dari semua pendapat tersebut, jika kita perhatikan ada satu kesamaan makna, yaitu sufi adalah orang yang senantiasa mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Namun perlu juga diketahui di mana jumhur ulama berpendapat bahwa sufi adalah inti dari agama Islam, bukan aliran tertentu. Sufi adalah orang-orang yang mendalami ilmu tentang kerohanian, yaitu ilmu tasyawuf, yang fokusnya kepada pendekatan diri kepada Allah. Dan orang-orang yang menjalankan tasawuf lebih berorientasi kepada urusan ukhrawi ketimbang urusan duniawi, dan mereka sering disebut sebagai sufisme. Pastinya ada yang bertanya juga, tasawuf itu apa? Banyak ulama zaman dulu dan sarjana modern mencoba memberikan definisi tentang tasawuf atau sufisme. Buya Hamka misalnya, salah satu ulama nasional yang fenomenal. Beliau mendefinisikan tasawuf sebagai kehendak memperbaiki budi dan mensifakkan atau membersihkan batin, yang mana hal ini mudah dipahami karena tasawuf identik dengan tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa. Ada lagi definisi tasawuf yang lebih ringkas, yakni dimensi mistik dalam Islam. Definisi ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Syed Hussein Nasr, bahwa sufisme merupakan dimensi batin atau esoteris Islam yang memiliki dasar di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sementara itu, ulama-ulama masa awal juga memberikan beragam pengertian atau definisi. Contoh 7 pendapat para ulama tentang definisi tasawuf tersebut adalah: ulama yang pertama yaitu Muhammad bin Ali Al-Qasab. Beliau mendefinisikan tasawuf adalah akhlak mulia yang tampak jelas pada zaman yang mulia, yang berasal dari orang mulia berserta kaum yang mulia. Kemudian ulama yang kedua yaitu Junaid Al-Baghdadi. Beliau mendefinisikan tasawuf adalah hendaknya engkau bersama Allah tanpa menyertakan yang selain Allah. Kemudian lagi ulama yang ketiga, Ruwaim bin Ahmad. Beliau mendefinisikan tasawuf adalah mengarahkan diri bersama Allah atas apa yang dikehendaki Allah. Kemudian ulama yang keempat yaitu Sumnun bin Hamzat. Beliau mendefinisikan tasawuf adalah hendaknya engkau merasa tidak memiliki sesuatu dan tidak dimiliki oleh sesuatu selain Allah. Kemudian ulama yang kelima yaitu Abu Muhammad Al-Jariri. Beliau mendefinisikan tasawuf adalah masuk ke dalam setiap akhlak yang mulia dan keluar dari setiap akhlak yang hina. Kemudian ulama yang keenam yaitu Amr bin Utsman Al-Makki. Beliau mendefinisikan tasawuf adalah hendaknya seorang hamba melakukan sesuatu yang utama di suatu waktu tertentu. Kemudian yang terakhir ulama yang ketujuh yaitu Ali bin Abdul Rahman Al-Kanad. Beliau mendefinisikan tasawuf adalah menempuh makom-makom atau tahapan-tahapan dan mempertahankannya dengan melanggengkan berkomunikasi dengan Allah. Berbagai pengertian definisi tentang tasawuf pun bermunculan, namun terdapat benang merah yang menghubungkannya, yaitu akhlak, sebagaimana dinukil oleh Al-Hujwiri yang mengaitkan tasawuf dengan akhlak. Sahabat sekalian, setelah mengetahui apa itu sufisme dan apa itu tasawuf, pastinya kita mendapatkan satu pandangan bahwa semua orang tanpa terkecuali bisa menjadi sufisme. Bahkan seharusnya memang demikian, karena tidak ada satu ilmu pengetahuan tentang Islam yang dipelajari seorang muslim bisa menyelamatkannya tanpa didahului berdiri sebagai sufisme, yaitu muslim yang berakhlak mulia dan senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih melebarkan jalan kepahaman tentang tema kajian kita kali ini, saya akan mengambilkan satu contoh figur sufisme yang fenomenal yang hidup di era kontemporer, yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini menempuh pendidikan dasar di kota Tus. Beliau mulai belajar ilmu agama tingkat dasar dari seorang guru bernama Ahmad bin Muhammad Al-Zakafi. Pada tingkat dasar, beliau mendapatkan pendidikan secara gratis dari beberapa orang guru atau mursyid karena kemiskinan orang tuanya. Pendidikan yang diperoleh pada tingkat ini membolehkan beliau menguasai bahasa Arab dan Persia dengan fasih. Oleh sebab minat beliau mendalam terhadap ilmu, sehingga beliau mulai mempelajari ilmu ushuluddin, ilmu mantiq, ushul fikih, filsafat, dan mempelajari segala pendapat tentang keempat mazhab, sehingga beliau mahir dalam bidang yang dibahas oleh mazhab-mazhab tersebut. Selepas itu beliau melanjutkan pelajarannya dengan Ahmad Ar-Razakani dalam bidang ilmu fikih, kemudian dengan Abu Nazar Al-Ismail di Jarajan dan Imam Harmaim di Naisabur.
Oleh sebab Imam Al-Ghazali memiliki ketinggian ilmu, akhirnya beliau dilantik sebagai mahaguru di Madrasah Nizamiyah, sebuah universitas yang didirikan oleh Perdana Menteri di Baghdad pada tahun 484 Hijriah. Kemudian Imam Al-Ghazali dilantik pula sebagai naib konselor di sana. Imam Al-Ghazali telah mengembara ke beberapa tempat seperti Mekah, Madinah, Mesir, dan Yerusalem untuk berjumpa dengan ulama-ulama di sana guna mendalami ilmu pengetahuannya yang ada. Dalam pengembaraan, beliau sempat menulis kitab Ihya Ulumuddin yang bersumbangsi besar kepada masyarakat muslim dan pemikiran manusia dalam semua masalah. Dalam pemikiran Imam Al-Ghazali, pengajaran dan pendidikan merupakan penyebab manusia memperoleh derajat yang tinggi di antara makhluk ciptaan lainnya di bumi ini. Manusia menjadi terhormat karena memiliki ilmu dan amal. Imam Al-Ghazali juga menetapkan ilmu-ilmu pokok keagamaan sebagai ilmu fardhu ain. Ilmu ini menjadi pusat perhatian ulama dalam pendidikan. Ilmu fardhu ain ini menjadi pengarah dan pengendali bagi pengembangan bidang keilmuan yang lainnya. Sedangkan ilmu fardhu kifayah dan ilmu mubah menjadi dasar bagi pengembangan ilmu yang lainnya pula. Imam Al-Ghazali merupakan salah satu tokoh Islam yang sangat memperhatikan pendidikan karakter. Beliau menyatakan bahwa pendidikan Islam harus mengaktifkan potensi rohani dari peserta didik bersama dengan potensi jasmani yang dimilikinya. Pemikiran-pemikiran dari Imam Al-Ghazali mengenai pendidikan karakter dikemukakannya dalam karya-karyanya, antara lain yaitu Ihya Ulumuddin dan Ayyuha Al-Walad. Dan untuk pembahasan yang lengkap mengenai pendidikan karakter disampaikan oleh beliau dalam kitab Ayyuha Al-Walad. Imam Al-Ghazali meyakini bahwa pendidikan karakter merupakan inti dari pendidikan. Beliau memperingatkan kepada para pendidik agar tidak berucap sesuatu yang tidak sesuai dengan tindakannya. Imam Al-Ghazali mengutamakan pendidikan akhlak yang dimulai dengan menghindarkan akhlak yang buruk, dan yang menjadi figur teladan dalam pendidikan akhlak ini adalah Nabi Muhammad SAW, yaitu satu-satunya figur contoh yang valid. Dengan kata lain, tiada duanya. Imam Al-Ghazali meyakini bahwa perbuatan anak-anak ditentukan oleh kebiasaan yang diajarkan kepada mereka. Bila anak-anak dibiasakan untuk berbuat baik, maka ia akan melakukan perbuatan baik. Sebaliknya, jika anak-anak dibiasakan berbuat buruk, maka dia juga akan melakukan perbuatan yang buruk. Kemudian mengenai pendidikan akidah, menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan akidah ini harus dicegah dari timbulnya kesesatan. Karenanya pendidikan harus memiliki strategi pembelajaran yang tepat. Inilah alasan mengapa Imam Al-Ghazali menolak pendapat dari Mu'tazilah mengenai kewajiban semua orang untuk berdebat mengenai akidah dalam konteks ilmu kalam. Hal ini ditolak oleh beliau karena Imam Al-Ghazali meyakini bahwa ilmu kalam yang dikaji oleh orang awam akan menimbulkan kebingungan bagi dirinya sendiri. Imam Al-Ghazali tidak mengharamkan ilmu kalam karena menurutnya ilmu ini dapat mengarahkan akidah seseorang dalam pencegahan dari kelompok ahli bid'ah atau kelompok pemikiran selain Islam, namun wajib menghindari perdebatan. Dalam pembelajaran akidah, Imam Al-Ghazali memberikan sebuah metode khusus bagi anak kecil dan bagi orang awam. Beliau mengajarkan akidah dengan menggunakan ayat Al-Quran dan hadis yang penyampaiannya dilakukan dengan retorika yang tepat. Beliau melarang pembelajaran ilmu kalam bagi orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan keilmuan untuk mempelajarinya. Kemudian sedikit menyinggung tentang ilmu filsafat alam. Imam Al-Ghazali juga merupakan salah satu filsuf muslim klasik. Namun beliau skeptis dan menolak pernyataan dari filsuf muslim klasik lainnya yang mengatakan bahwa alam ini tidak berawal. Pernyataan ini dikemukakan oleh Ibnu Sina dan Al-Farabi. Pandangan ini membuat Imam Al-Ghazali menganggap dua tokoh ini telah kafir. Imam Al-Ghazali menyampaikan hal ini dalam kitab Tahafud Al-Falasafih, disertai dengan argumentasi dan dalil yang kuat. Kemudian dalam hal ilmu tasawuf, Imam Al-Ghazali merupakan salah satu penganut sufisme pada abad ke-5 Hijriah. Kecenderungannya kepada sufisme didasari oleh kehidupannya yang terbagi menjadi dua gaya hidup. Pada gaya hidup yang pertama, pada masa mudanya, Imam Al-Ghazali menekuni ilmu dengan semangat yang tinggi hingga akhirnya menjadi pengajar di perguruan Nizamiyah. Kehidupan beliau saat itu diliputi dengan kekayaan. Setelah ia memperoleh kekayaan dan jabatan, beliau mulai meragukan keadaannya tersebut. Imam Al-Ghazali mengalami perubahan kehidupan setelah beliau mengalami pengalaman tasawuf. Gaya hidup sufismenya
yang sederhana dan zuhud atau jauh dari keduniawian, sehingga kehidupan diliputi oleh ketenangan dan ketentraman dengan menjadi penulis. Pada gaya hidup sufinya ini, Imam Al-Ghazali banyak menulis tentang tasawuf. Sahabat sekalian, sekarang kita masuk kepada inti kajiannya. Berangkat dari satu pertanyaan, bagaimana menjadi seorang sufi sebagai bagian dari orang-orang yang berada dalam manhaj tasawuf. Minhaj atau manhaj menurut bahasa Arab artinya jalan yang jelas dan terang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat illallahi maraji'ukum jami'an wa yunabi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu akan dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dulu kamu perselisihkan. Surah Al-Maidah ayat 48. Pada kajian ini sejalan dengan forum kita tersebut, yaitu tasawuf kontemporer, dengan kata lain bukan tasawuf klasik. Oleh karena itu saya mengambil rujukan manhaj tasawuf kepada metodologi Imam Al-Ghazali, Imam Al-Junaid Baghdadi, dan ulama-ulama sufi kontemporer lainnya. Sahabat sekalian, perjalanan atau tahapan untuk menjadi seorang sufi ada 6 tahapan. Yang pertama adalah pertobatan, yang kedua adalah amal soleh, yang ketiga adalah menghindari keharaman, yang keempat adalah zuhud atau tidak keduniawian, yang kelima adalah tawakal, dan tahapan keenam adalah ma'rifat atau mencintai Allah dan Rasulullah di atas segalanya. Mari kita sisir satu persatu. Tahapan pertama, pertobatan. Persyaratan yang perlu dipenuhi untuk pertobatan adalah adanya ilmu, sikap, dan tindakan. Ilmu berupa pengetahuan tentang bahaya yang diakibatkan oleh dosa besar. Ilmu ini kemudian mengakibatkan sikap penyesalan dan kesedihan yang kemudian berubah menjadi tindakan untuk bertobat. Pertobatan ini dilakukan dengan kesadaran yang disertai tekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa besar tersebut. Mengenai taubat, ada banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang taubat. Saya kutipkan salah satunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innama taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qaribin wa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Yang artinya, sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Surah An-Nisa ayat 17. Ayat ini menjelaskan bahwa semua orang-orang awam agama adalah pantas untuk bertobat karena keawaman identik dengan ketidakmengertian. Yang tidak pantas itu orang yang tadinya berilmu agama tetapi berbuat kejahatan. Maka orang-orang yang seperti ini berpotensi tertolak tobatnya. Kemudian selanjutnya tahapan yang kedua adalah kesabaran. Jiwa manusia terdiri dari 3 daya, yaitu daya nalar, daya berbuat baik, dan daya berbuat jahat. Kesabaran dicapai oleh seseorang jika daya berbuat baik dapat mempengaruhi daya berbuat jahat, sehingga realnya perbuatan baiklah atau amal solehlah yang diamalkannya. Terkait beramal soleh, salah satu ayat sebagai hujahnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'alallahul ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Yang artinya, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Surah Al-Maidah ayat 9.
Beramal soleh adalah taat kepada Allah dan juga menjaga hablum minan nas. Dalam hal hablum minan nas, bersikap baik terhadap sesama manusia bukanlah berbuat baik tanpa kaidah. Justru kita harus jelas dalam kaidah dan bersikap. Siapa orang-orang yang harus kita dekati, siapa yang harus kita batasi, dan siapa pula orang yang harus kita berpaling dari mereka. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu kefakiran adalah sebagai usaha untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang diperlukan. Setiap keperluan yang merupakan kebutuhan harus diteliti dengan seksama mengenai kehalalan dan keharamannya. Kebutuhan yang haram atau meragukan harus ditinggalkan meskipun diperlukan. Terkait menghindari keharaman, salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa bi zulmin minallazina hadu haramna 'alaihim thayyibatin ajilat lahum wa bisadihim an sabilillahi katsira, yang artinya karena kezaliman orang-orang Yahudi kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan, dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah. Surah An-Nisa ayat 160. Ayat ini menegaskan bahwa bagi orang-orang yang suka menzalimi dan menghalangi orang lain dari jalan Allah, maka pada hakikatnya tidak ada lagi makanan yang halal buatnya, karena makanan yang baik pun dihukumi haram untuk mereka. Nauzubillah. Kemudian tahapan yang keempat yaitu zuhud. Zuhud diartikan sebagai upaya meninggalkan kesenangan duniawi dan hanya mengharapkan kesenangan ukhrawi. Terkait kesenangan ukhrawi atau kesenangan akhirat, banyak sekali ayat Al-Quran yang menginformasikannya. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallazina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, yang artinya dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Baqarah ayat 82. Kemudian tahapan yang kelima yaitu tawakal. Tahapan ini dapat dicapai dengan meyakini secara teguh bahwa Allah adalah yang maha kuasa, maha pengasih, dan maha pemurah serta maha adil. Pencapaian tahap ini dilakukan dengan berserah diri sepenuhnya kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala akan segala urusan. Terkait tawakal, salah satu ayat hujahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inil hukmu illallah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun, yang artinya keputusan itu hanyalah bagi Allah, kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal. Surah Yusuf ayat 67. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu tahapan ke-6 yaitu ma'rifat. Pada tahapan ini manusia diyakini telah mengetahui rahasia Allah dan mengetahui peraturan-peraturan Allah tentang segala yang ada. Tingkatan pengetahuan makrifat lebih tinggi dibandingkan pengetahuan yang diperoleh oleh akal. Puncak dari makrifat adalah timbulnya perasaan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas segalanya. Salah satu ayat hujahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, yang artinya katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Ali Imran ayat 31. Sahabat sekalian, inilah 6 tahapan untuk menjadi seorang sufisme, yaitu pertobatan, amal soleh, menghindari keharaman, zuhud atau tidak keduniawian, tawakal, dan makrifat atau mencintai Allah dan Rasulullah di atas segalanya, yang kesemuanya berhujah kepada ayat Al-Quran. Pada kajian-kajian di channel kita ini secara keseluruhan sudah saya sajikan judul-judul kajian terkait dengan tema kita kali ini, yaitu pertobatan, amal soleh seperti salat, puasa, membaca Al-Quran, sosial, jodoh, pelajaran anak, rezeki, dan sebagainya. Termasuklah juga materi akidah. Bagi teman-teman yang belum sempat menyimaknya, silakan menyimak di channel kita ini. Sahabat sekalian, di akhir zaman ini, khususnya di era modern sekarang ini, ilmu duniawi dan ukhrawi atau ilmu akhirat bisa dikatakan sudah tidak berimbang dalam kancah implementasinya di realitas kehidupan. Banyak orang yang lebih condong kepada orang lain yang orang tersebut menguntungkannya dalam urusan duniawi ketimbang kepada orang yang menguntungkannya untuk akhirat. Satu contoh, kalau ada teman yang suka memberi uang atau barang suap,
biasanya si penerima suap akan sangat welcome dan akrab. Tetapi ketika datang temannya yang mengingatkan bahwa itu haram, si penerima suap biasanya tidak ambil pusing, bahkan ada yang antipati. Sebetulnya kombinasi tak berimbang ini sejalan dengan ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa kerusakan di bumi akan berlaku karena kejahilan tangan manusia, sebagaimana kita ketahui dan merasakan bersama dampaknya yang melanda di hampir semua lini kehidupan. Semakin kesini semakin menyulitkan, dan yang lebih berbahaya adalah kondisi ini semakin menjauhkan manusia dari ketauhidan. Perlu kita pahami bahwa mapping visi misi setan untuk menggiring semua manusia andil dalam perilaku merusak. Pertama, setan akan merusak akal dan akhlak manusia. Jika kedua substansi penting dari diri manusia tersebut berhasil dirusak oleh setan, secara otomatis manusia terkait akan merusak bumi, baik tatanan manusianya sekaligus juga isinya. Dengan memahami ini, maka bagi orang-orang yang masih baik keimanannya dan ketuhanannya atau ketauhidannya, maka dia akan paham bahwa sebetulnya kondisi tersebut adalah cobaan yang Allah tetapkan dan wajib dijawab dengan benar. Dengan merasakan dampak buruk dari tidak berimbangnya antara ilmu duniawi dan ukhrawi tersebut, dalam realitasnya Allah ingin melihat siapa saja di antara hambanya yang sabar dan bergantung penuh hanya kepadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Mereka lah sufisme itu, mereka yang berada pada manhaj tasawuf, mereka yang berikhtiar menjawab cobaan ini dengan menyeimbangkan realitas dari kedua substansi al-ilm atau ilmu tersebut. Mereka sufisme mengamalkan realitas kedua ilmu tersebut dengan formasi beriringan, memposisikan realitas dari substansi ilmu ukhrawi sebagai imamnya ilmu duniawi, dan inilah pula yang dikatakan dengan istilah zuhud itu. Sahabat sekalian, sufisme adalah mereka yang tidak tertipu oleh permainan duniawi, ikhlas dan sabar, senantiasa mengingat Allah dan mendekatinya karena hatinya dipenuhi dengan muhabbatullah. Sufisme adalah hamba yang bergantung penuh hanya kepada Allah, mereka yang bertauhid lurus, mereka mendapatkan ampunan dan rahmat serta senantiasa mendapatkan petunjuk Allah. Dan sufisme adalah mereka yang satu, yang tidak bergolong-golong, dan merekalah orang-orang yang selamat itu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu. Pada kajian bab belajar menjadi sufisme ini, insya Allah kita akan membahas tentang amalan zikir dan wirid harian sufisme. Adalah bagian tahapan kedua dari tahapan untuk menjadi seorang sufisme, yaitu amal soleh. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita pada forum yang ke-78 kali ini. Kita selaku muslim sunni yang senantiasa berikhtiar untuk kafatan dalam keislaman kita dari jamaah salah satu mazhab dari keempat mazhab yang valid. Kita berharap dengan memilih jalan atau manhaj tasawuf sebagai seorang sufisme adalah pilihan yang tepat, dan semoga Allah merahmati. Semoga kajian ini membawa kebaikan yang banyak bagi kita semua, dan semoga kita tetap Allah persatukan sebagai muslim antil jannahnya, dan semoga Allah meridhoi. Amin ya robbal alamin. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu, dan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu, sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.